Di sebuah daerah yang subur di tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda gagah bernama Jaka Tarub. Ia dikenal karena ketampanan wajahnya serta kesaktian yang dimilikinya, warisan dari leluhurnya. Jaka Tarub tinggal di sebuah desa yang damai, berdekatan dengan hutan lebat yang menyimpan banyak misteri. Sejak kecil, ia terbiasa keluar masuk hutan, menjadikannya sosok yang mandiri dan pandai bertahan hidup. Keseharian Jaka Tarub sering dihabiskan dengan bertani di ladang warisan orang tuanya, atau berburu binatang di dalam hutan. Keahliannya dalam memanah dan menggunakan senjata lainnya tidak diragukan lagi. Hasil buruannya seringkali ia bagikan kepada para tetangga, membuatnya dihormati dan disukai oleh masyarakat desa. Meskipun demikian, Jaka Tarub terkadang merasakan kesepian di tengah kesibukannya. Hutan yang luas dan rimbun menjadi tempat Jaka Tarub mencari ketenangan sekaligus tantangan. Ia mengenal seluk-beluk hutan itu dengan baik, dari jalan setapak yang tersembunyi hingga sumber mata air yang jernih. Kedekatannya dengan alam membuatnya peka terhadap tanda-tanda alam dan suara-suara kehidupan liar di sekelilingnya. Sebagai pemuda yang dianggap memiliki kelebihan, banyak gadis desa yang menaruh hati padanya. Namun, Jaka Tarub belum menemukan tambatan hati yang sesungguhnya. Ia menjalani hidupnya dengan sederhana, menghabiskan waktu di antara ladang, hutan, dan rumahnya yang sederhana namun nyaman. Kehidupannya berjalan seperti biasa, hingga suatu hari takdir membawanya pada sebuah peristiwa luar biasa yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Peristiwa yang bermula dari kegemarannya menjelajahi kedalaman hutan yang jarang dijamah manusia lain. Pada suatu pagi yang cerah, Jaka Tarub memutuskan untuk pergi berburu lebih jauh ke dalam hutan daripada biasanya. Ia membawa busur dan panahnya, melangkah menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin menghilang di telan rimbunnya pepohonan. Udara terasa sejuk dan suara burung bersahutan meramaikan suasana hutan yang sunyi. Setelah berjalan cukup lama, Jaka Tarub mendengar suara gemericik air yang lembut, diselingi tawa riang beberapa wanita. Suara itu terdengar begitu merdu dan asing di telinganya, membangkitkan rasa penasarannya. Perlahan dan hati-hati, ia bergerak mendekati sumber suara tersebut, berusaha agar kehadirannya tidak diketahui. Dari balik semak belukar yang lebat, Jaka Tarub mengintip ke arah sumber suara. Matanya terbelalak menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Di hadapannya terbentang sebuah telaga dengan air yang begitu jernih sebening kristal. Permukaannya memantulkan cahaya matahari. Dan di telaga itu, sedang bermain air dan mandi 7 orang wanita yang kecantikannya sungguh tiada tara. Jaka Tarub terpukau oleh kecantikan mereka yang tidak seperti manusia biasa. Kulit mereka halus bercahaya, rambut mereka panjang tergerai indah, dan tawa mereka terdengar seperti alunan musik surgawi. Ia segera menyadari bahwa wanita-wanita itu bukanlah manusia biasa, melainkan para bidadari yang turun dari kahyangan untuk bersuci di telaga tersembunyi itu. Pemandangan surgawi itu membuat Jaka Tarub lupa akan tujuan awalnya berburu. Ia terus bersembunyi, mengamati setiap gerak-gerik para bidadari dengan napas tertahan. Keindahan dan keanggunan mereka benar-benar memikat hatinya. Sebuah pemandangan yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya. Saat Jaka Tarub masih terpesona mengamati para bidadari yang tengah asyik mandi, pandangannya tertuju pada tumpukan kain berwarna-warni yang tergeletak rapi di atas bebatuan di tepi telaga. Kain-kain itu tampak berkilauan lembut, memancarkan aura magis yang samar. Jaka Tarub menduga bahwa itu adalah selendang milik para bidadari, pakaian khusus yang memungkinkan mereka terbang antara bumi dan kahyangan. Tiba-tiba, sebuah niat licik terbersit di benak Jaka Tarub. Ia begitu terpesona oleh kecantikan salah satu bidadari, yang tampak paling anggun di antara yang lain. Muncul keinginan kuat dalam hatinya untuk dapat memiliki bidadari itu, atau setidaknya membuatnya tinggal lebih lama di bumi. Ia berpikir, jika ia mengambil salah satu selendang itu,
maka pemiliknya tidak akan bisa kembali ke kahyangan. Dengan sangat hati-hati, Jakatarub merayap keluar dari persembunyiannya. Ia bergerak sepelan mungkin, menyelinap di antara pepohonan menuju tempat selendang-selendang itu diletakkan. Jantungnya berdebar kencang, antara takut ketahuan dan keinginan kuat untuk melaksanakan niatnya. Ia memilih satu selendang yang warnanya paling indah menurut pandangannya. Setelah berhasil meraih selendang berwarna pelangi itu, Jakatarub segera menarik diri dan kembali ke tempat persembunyiannya. Ia menggenggam selendang itu erat-erat, menyembunyikannya di balik bajunya. Selendang itu terasa halus dan ringan di tangannya, memancarkan kehangatan yang aneh. Jakatarub kini menunggu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu perbuatannya salah, namun hasratnya untuk mendekati bidadari pujaannya mengalahkan rasa bersalahnya. Ia terus mengamati para bidadari, menunggu saat mereka selesai mandi dan bersiap untuk kembali ke asal mereka. Tidak lama kemudian, ketujuh bidadari itu selesai mandi dan bersenda gurau. Mereka naik ke tepi telaga, mengeringkan tubuh dan rambut mereka yang panjang. Suasana ceria masih menyelimuti mereka, tidak menyadari bahwa salah satu dari mereka akan segera menghadapi nasib yang berbeda. Para bidadari mulai mengambil selendang mereka masing-masing. Satu persatu, 6 bidadari mengenakan selendang mereka. Seketika, selendang itu memancarkan cahaya lembut dan tubuh mereka menjadi ringan, siap untuk terbang kembali ke singgasana mereka di kahyangan. Namun, bidadari ketujuh, yang bernama Nawang Wulan, tampak kebingungan. Ia mencari-cari selendangnya di tumpukan pakaian, namun tidak menemukannya. Nawang Wulan mulai panik. Ia memeriksa setiap sudut di sekitar bebatuan tempat ia meletakkan selendangnya tadi. Ia bertanya kepada saudara-saudaranya, namun tidak ada yang melihatnya. Keenam saudarinya ikut membantu mencari, namun selendang itu benar-benar lenyap tanpa jejak. Hari mulai beranjak sore, awan senja mulai mewarnai langit. Para bidadari lain mulai gelisah. Mereka tidak bisa tinggal terlalu lama di bumi. Pintu kahyangan akan segera tertutup. Dengan berat hati dan penuh kesedihan, mereka terpaksa meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Mereka berjanji akan mencari cara untuk menolongnya. Namun untuk saat itu, mereka harus kembali. Nawang Wulan hanya bisa menangis pilu menyaksikan keenam saudarinya terbang membubung tinggi, menembus awan dan menghilang dari pandangan. Ia kini benar-benar sendirian di tengah hutan yang mulai gelap, tanpa selendang saktinya, terdampar di dunia manusia yang asing baginya. Rasa takut, sedih, dan putus asa menyelimuti hatinya. Melihat Nawang Wulan menangis sendirian dalam keputusasaan, Jakatarub merasa inilah saat yang tepat untuk muncul. Ia keluar dari persembunyiannya, berpura-pura baru saja tiba di tempat itu, dan terkejut melihat seorang wanita cantik sedang menangis. Ia mendekati Nawang Wulan dengan sikap yang ramah dan penuh perhatian. "Wahai gadis cantik, mengapa engkau menangis sendirian di tengah hutan ini?" tanya Jakatarub dengan suara lembut, menyembunyikan perannya dalam kesedihan Nawang Wulan. Nawang Wulan, yang terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Jakatarub, menatap pemuda itu dengan mata sembab. Karena putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa, ia menceritakan masalahnya, meskipun tidak mengungkapkan jati dirinya sebagai bidadari. Ia hanya berkata bahwa ia kehilangan pakaian pentingnya dan tidak bisa pulang. Jakatarub mendengarkan dengan penuh simpati, yang dibuat-buat. Ia menawarkan bantuan kepada Nawang Wulan, mengajaknya untuk singgah di rumahnya sementara waktu hingga Nawang Wulan menemukan jalan keluar. Ia berjanji akan melindungi dan membantunya. Nawang Wulan, yang merasa tidak punya pilihan lain dan melihat Jakatarub tampak sebagai orang baik, akhirnya menerima tawaran tersebut. Jakatarub membawa Nawang Wulan pulang ke rumahnya di desa. Ia memperlakukan Nawang Wulan dengan sangat baik dan hormat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, Nawang Wulan mulai terbiasa dengan kehidupan di desa bersama Jakatarub.
Jakatarub pun semakin terpesona oleh kecantikan, kelembutan, dan budi pekerti Nawang Wulan. Akhirnya, Jakatarub memberanikan diri untuk melamar Nawang Wulan. Nawang Wulan, yang merasa berhutang budi dan mungkin juga mulai menaruh perasaan pada Jakatarub yang selalu baik padanya, menerima lamaran itu. Mereka pun menikah dalam sebuah upacara sederhana namun hikmat, disaksikan oleh penduduk desa yang turut berbahagia. Dimulailah babak baru kehidupan Nawang Wulan sebagai istri seorang manusia biasa. Kehidupan rumah tangga Jakatarub dan Nawang Wulan berjalan harmonis dan penuh kebahagiaan. Nawang Wulan menjadi istri yang berbakti, dan Jakatarub menjadi suami yang penuh perhatian. Kehadiran Nawang Wulan membawa perubahan besar dalam hidup Jakatarub. Rumah mereka terasa lebih hidup dan damai. Kecantikan dan kebaikan hati Nawang Wulan juga membuatnya disukai oleh para tetangga. Setahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan lahirnya seorang putri yang cantik jelita, yang mereka beri nama Nawangsih. Nawangsih tumbuh menjadi anak yang sehat dan lincah, menjadi pusat perhatian dan kasih sayang kedua orang tuanya. Jakatarub merasa hidupnya sempurna, memiliki istri secantik bidadari dan putri yang menggemaskan. Namun, ada satu hal yang menjadi rahasia dalam rumah tangga mereka. Nawang Wulan memiliki sebuah kesaktian yang ia bawa dari kahyangan. Setiap kali memasak nasi, ia hanya memerlukan sebutir beras untuk memenuhi seluruh isi periuk. Berkat kesaktian ini, lumbung padi mereka seolah tidak pernah berkurang isinya, meskipun Jakatarub tidak terlalu sering bekerja di ladang. Nawang Wulan memiliki satu syarat mutlak yang harus dipatuhi oleh Jakatarub. Ia tidak boleh sekali-kali membuka tutup periuk nasi saat Nawang Wulan sedang memasak atau sebelum Nawang Wulan sendiri yang membukanya saat makanan siap disajikan. Jakatarub menyanggupi syarat ini, meskipun rasa penasaran terkadang menggelitik hatinya. Selama bertahun-tahun, Jakatarub memegang janjinya. Ia menikmati kemudahan hidup berkat kesaktian istrinya. Lumbung padi mereka selalu penuh, dan mereka hidup berkecukupan tanpa perlu bersusah payah. Kehidupan mereka tampak begitu damai dan sejahtera, dilandasi oleh cinta dan rahasia kecil sang istri. Rasa penasaran yang dipendam Jakatarub selama bertahun-tahun akhirnya mencapai puncaknya. Ia terus bertanya-tanya bagaimana mungkin sebutir beras bisa berubah menjadi sebakul nasi. Keingintahuan itu menggerogoti pikirannya, membuatnya sulit menahan diri. Ia ingin sekali melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam periuk nasi ajaib itu. Suatu hari, ketika Nawang Wulan sedang pergi ke sungai untuk mencuci, Jakatarub melihat periuk nasi sedang mengepulkan uap di atas tungku. Kesempatan ini terasa begitu menggoda. Setelah bergulat dengan batinnya, Jakatarub tidak kuasa lagi menahan rasa penasarannya. Ia melanggar janji yang telah ia ucapkan kepada istrinya. Dengan tangan gemetar, Jakatarub perlahan membuka tutup periuk nasi. Matanya membelalak melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata, di dalam periuk itu hanya ada sebutir beras yang sedang tanak, persis seperti yang dimasukkan Nawang Wulan, beserta beberapa helai jerami. Tidak ada keajaiban lain yang terlihat. Ia merasa heran sekaligus sedikit kecewa. Cepat-cepat ia menutup kembali periuk itu sebelum Nawang Wulan kembali. Namun, perbuatan Jakatarub tidak luput dari akibat. Ketika Nawang Wulan kembali dan hendak memasak nasi seperti biasa, ia merasakan ada yang aneh. Kesaktiannya telah hilang. Kini, ia harus memasak nasi seperti wanita biasa, menumbuk padi dan menggunakan banyak beras untuk mengisi periuk. Sejak saat itu, persediaan padi di lumbung mereka mulai berkurang dengan cepat. Ketika padi di lumbung hampir habis, Nawang Wulan harus mengambil sisa-sisa padi di dasar lumbung. Saat itulah tangannya menyentuh sebuah benda halus yang tersembunyi di antara jerami. Dengan jantung berdebar, ia menarik benda itu keluar. Ternyata itu adalah selendang pelanginya yang hilang bertahun-tahun lalu.
Seketika Nawang Wulan sadar bahwa selama ini Jakatarublah yang telah mencuri dan menyembunyikannya. Dengan selendang di tangan dan hati yang terluka oleh kebohongan suaminya, Nawang Wulan menemui Jakatarub. Ia menunjukkan selendang itu, dan Jakatarub tidak bisa mengelak lagi. Ia mengakui perbuatannya mencuri selendang di tepi telaga bertahun-tahun silam. Nawang Wulan merasa sangat sedih dan kecewa. Kepercayaan dan kebahagiaan yang mereka bangun ternyata didasari oleh sebuah tipu muslihat. Kini, dengan selendangnya telah kembali, tidak ada lagi yang bisa menahannya di bumi. Ia memutuskan untuk kembali ke Kahyangan, tempat asalnya. Keputusan Nawang Wulan membawa duka yang mendalam bagi Jakatarub dan Nawangsih. Jakatarub menyesali perbuatannya, namun segalanya sudah terlambat. Nawang Wulan berpamitan kepada suami dan putrinya dengan linangan air mata. Berat rasanya meninggalkan Nawangsih yang masih kecil. Namun ikatan dengan Kahyangan memanggilnya pulang. Ia memeluk Nawangsih erat, menciuminya untuk terakhir kali sebagai ibu yang tinggal di bumi. Sebelum pergi, Nawang Wulan memberikan pesan kepada Jakatarub. Kanda Jakatarub, jika engkau merindukanku atau jika Nawangsih menangis mencariku, buatlah sebuah tempat tinggi dari bambu di dekat rumahmu. Lalu, bakarlah jerami hitam. Asapnya akan menjadi jembatan bagiku untuk turun menemuinya. Pesan Nawang Wulan dengan suara lirih. Setelah memberikan pesan itu, Nawang Wulan mengenakan selendang pelanginya. Seketika tubuhnya terasa ringan, dan perlahan ia terbang membubung tinggi ke angkasa, meninggalkan Jakatarub yang terpaku menyesal dan Nawangsih yang menangis memanggil ibunya, hingga akhirnya menghilang di balik awan. Kisah Jakatarub dan Nawang Wulan ini menyimpan nilai dan pelajaran moral yang mendalam. Pelajaran utamanya adalah pentingnya kejujuran dan menepati janji dalam sebuah hubungan, terutama pernikahan. Tindakan Jakatarub mencuri selendang dan melanggar janji untuk tidak membuka tutup periuk nasi menunjukkan bahwa ketidakjujuran dan rasa penasaran yang tidak terkendali dapat menghancurkan kebahagiaan dan kepercayaan. Legenda ini juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan membawa konsekuensinya sendiri. Keinginan sesaat Jakatarub berakibat pada perpisahan yang menyedihkan dan kehilangan keluarga yang dicintainya. Mengajarkan kita untuk selalu berpikir panjang sebelum bertindak, dan menghargai kepercayaan yang diberikan orang lain. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.